Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor diganjar timah panas oleh unit Reskrim Polsek Sunggal usai beraksi di salah satu rumah kos di Medan, Sumatera Utara. Mereka merusak kunci gembok pagar kos, kemudian mengangkat motor korban keluar pagar. Terekam aksi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh AR dan RA di salah satu indekos yang ada di Jalan Bunga Cempaka, Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku yang sudah beraksi di dua lokasi yang berbeda ini bermodus dengan terlebih dahulu merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Sempat kesulitan membuka kunci kontak, pelaku pun mengangkat ban depan sepeda motor. Tim kepolisian Polsek Sunggal terus memburu pelaku pencurian sepeda motor tersebut berdasarkan rekaman CCTV. Dan akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap di Jalan Gatot Subroto saat sedang mengendarai sepeda motor. Sempat melawan dan mencoba kabur, petugas pun akhirnya melakukan tindakan tegas terukur dan menghadiahi kedua kaki pelaku dengan timah panas. Korban meletakkan sepeda motornya kembali dari kegiatan rutin, kembali ke kosan, memarkirkan sepeda motor di tempat parkir. Kemudian keesokan harinya melihat sepeda motornya tidak ada lagi tempat dan mengetahui kunci pagar dari kos mereka sudah dirusak oleh pelaku. Berdasarkan laporan dari masyarakat tadi, kita melaksanakan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim, analisa terkait dengan mapping pelaku dari CCTV. Akhirnya kita bisa mengungkap para pelaku yang melakukan kegiatan pencurian sepeda motor terhadap para korban. Polisi pun berhasil mengamankan barang bukti berupa jaket yang digunakan pelaku, kunci letter T, kunci letter L yang sudah dimodifikasi, serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Dan atas perbuatannya, pelaku terjerat ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, polisi menggerebek dua bandar dan kurir narkoba di rumahnya di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 3 paket sedang sabu beserta timbangan digital dan alat hisap sabu. Polisi menggerebek sebuah rumah yang kerap dijadikan tempat pesta narkoba di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dari penggerebekan, polisi menangkap 2 kurir dan bandar narkoba yang tengah asik pesta sabu. Saat digerebek, pihak keluarga sempat berusaha menyembunyikan barang bukti sabu dan timbangan digital ke dapur. Petugas juga menyita sebanyak 3 paket sabu siap edar. Ini berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh tim Ops Raja Wali di lapangan. Adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu lagi pesta di sebuah rumah. Tim langsung bergerak dan alhamdulillah berhasil mengamankan 2 orang pelaku dan barang bukti sabu, beberapa paket dan alat hisap juga ada di TKP. Kedua tersangka berikut barang bukti digelandang ke Mapolresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terbakar emosi hingga menikam seorang penjual pentol goreng. Pelaku tersinggung dengan perkataan korban saat hendak membeli dagangannya. Ibu, jangan video. Aparat polisi Bau-Bau meringkus seorang pria 34 tahun usai menganiaya penjual pentol goreng di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sempat mengelak dan berupaya kabur, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Aksi penganiayaan dipicu salah paham dengan perkataan korban saat hendak membeli pentol goreng. Sempat cekcok, pelaku yang emosi langsung mengambil pisau dapur dan menganiaya korban hingga kabur. Akibatnya, korban mengalami luka tikaman di bagian perut dan luka sayatan di tangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna penanganan medis. Mereka ini karena salah paham, karena waktu pelaku bertanya kepada korban hanya menjawab menggerutu, sehingga pelaku merasa tersinggung dan melakukan penikaman tersebut. Demikian. Pelaku diperiksa intensif di Polres Bau-Bau guna proses hukum lebih lanjut. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan seorang pria yang dibuang di tepi jalan. Di dekat pria tersebut, warga juga menemukan obat-obatan dengan identitas sang pria sebagai pasien RSUD Jombang. Sesosok pria yang tergeletak di trotoar di tepi jalan raya di Kabupaten Kediri menghebohkan warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di dekat tubuh pria tersebut, warga juga menemukan obat-obatan yang tertera berasal dari RSUD Jombang. Mendapat laporan warga, Dinas Sosial Kabupaten Kediri langsung datang ke lokasi dan mengembalikan ke RSUD Jombang. Saat dikonfirmasi, pihak RSUD Jombang membantah tuduhan membuang pasiennya. Menurut pihak RSUD Jombang, pasien merupakan warga yang tidak memiliki kartu identitas dan tempat tinggal tetap, yang didiagnosa mengidap sakit TBC sehingga dirawat di ruang khusus. Setelah kondisinya membaik, pihak RSUD Jombang meminta kepada Dinas Sosial agar menjemput dan memulangkan pasien. Penanganan ditangani di ruang rawat inap di Gatotkaca. Nanti selanjutnya? Selanjutnya nanti kami akan koordinasi dengan Dinas Sosial kembali. Ketika sudah dinyatakan? Ya, sudah dinyatakan sembuh. Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengaku telah menjemput pasien dan mengantarkannya ke rumah saudaranya di wilayah Mojowarno. Karena pihak keluarga menolak, pasien memaksa untuk pulang ke rumah kerabatnya di Kediri. Hingga akhirnya Dinas Sosial menyewa angkutan umum untuk mengantar pasien ke lokasi tujuan. Namun petugas tidak mengetahui jika akhirnya pria tersebut diturunkan dan ditemukan warga tergeletak di tepi jalan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan. Seorang operator galian pasir di Cianjur, Jawa Barat tewas tertimbun longsor di lokasi galian. Posisi korban yang terjebak dalam eskavator menyulitkan proses evakuasi. Petugas SAR gabungan mengevakuasi Maman Suryaman alias Ujang yang merupakan operator galian pasir yang tertimbun akibat longsoran di lokasi galian di Kampung Sirnagali, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Tebalnya material longsor yang penuh dengan bebatuan yang menimbun korban dan eskavatornya membuat petugas kesulitan. Kejadian bermula saat korban tengah melakukan aktivitas penggalian, namun naas tebing setinggi lebih dari 10 meter tiba-tiba ambruk dan longsor. Korban yang diduga tidak sempat menyelamatkan diri akhirnya turun tertimbun beserta dengan eskavator yang digunakannya. Lebih dari 3 jam, akhirnya jasad korban berhasil diangkat dan evakuasi. Korban pun kemudian dibawa ke RSUD Cianjur. Kesulitannya apa saja nih, Bang? Yang pertama mungkin medan longsoran ya, karena memang longsorannya cukup padat, apalagi materialnya batu dan tanah, sehingga mengakibatkan kesulitan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita butuh juga alat berat ya, seperti beko yang kami minta juga tadi ke pihak perusahaan, memang disediakan beko. Yang ketiganya, posisi korban terjepit sehingga mempersulit kita dalam proses evakuasi. Petugas belum bisa memastikan apa penyebab pasti dari terjadinya longsor ini. Namun pihaknya juga mengimbau agar para pekerja selalu waspada dan hati-hati. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan. Ya, pemirsa, sungguh bejat kelakuan seorang ayah di Wonosobo, Jawa Tengah karena tega menyetubuhi anak kandungnya yang masih usia remaja. Persetubuhan ini telah dilakukan pelaku sebanyak lebih dari 40 kali hingga korban hamil. S 36 tahun warga desa Binangun, Kecamatan Watumalang, Wonosobo, Jawa Tengah ditangkap petugas Satreskrim Polres Wonosobo usai tega menyetubuhi anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun. Modus pelaku yang kesehariannya sebagai petani ini dengan mengancam menganiaya korban jika nafsu bejatnya tidak dituruti. Korban yang ketakutan kemudian disetubuhi pelaku sebanyak lebih dari 40 kali selama 4 bulan sejak April hingga Juli 2024. Perbuatan cabul dilakukan di rumah saat istri pelaku tengah berada di sawah. Usai beberapa kali disetubuhi, korban pun memeriksakan diri ke bidan setempat dan diketahui korban tengah hamil 7 minggu. Mengetahui hal tersebut, ibu kandung korban dan warga kemudian melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Korban atau anak ini mengeluh perutnya sakit sehingga oleh ibu kandungnya
dibawa ke puskesmas atau tempat bidan untuk memeriksakan keluhan sakitnya, dan ternyata di sana seorang bidan curiga bahwa ini adalah bukan sakit perut, melainkan terjadi proses awal kehamilan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akhirnya mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Yan Wisnu Prajoko, mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior senilai puluhan juta rupiah. Yan Wisnu yang awalnya menepis adanya perundungan memohon maaf. Ia juga meminta agar sanksi penangguhan praktiknya di RSUP Karyadi segera dicabut. Bahwa kami menyadari sebenarnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Dengan demikian, kami memohon maaf kepada masyarakat, terutama kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi 9 DPR RI, Komisi 10 DPR RI, kami memohon maaf. Sebelumnya, kasus perundungan di lingkungan PPDS FK Undip terungkap setelah salah satu dokter residen, Aulia Risma Lestari, ditemukan tewas di kamar kosnya. Polisi menemukan tulisan Dr. Aulia yang berisi keluh kesahnya karena tak tahan menerima perundungan. Hasil visum menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuh. Sementara itu, hasil investigasi Kementerian Kesehatan menemukan dugaan pemerasan terhadap Dr. Aulia. Dr. Aulia dimintai uang oleh seniornya sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Imbas kasus ini, Kemenkes juga menghentikan sementara prodi anestesi di RSUP Karyadi Semarang. Selain itu, seluruh mahasiswa pun dikembalikan ke rumah sakit kampus. Adapun izin praktik Dekan FK Undip ditangguhkan sementara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, libur panjang akhir pekan menyambut Maulid Nabi, volume lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak meningkat. Akibatnya panjang kemacetan lebih dari 4 km. Ya, pemirsa, kemacetan libur panjang akhir pekan terjadi di pintu keluar tol Ciawi dari arah Jakarta menuju Puncak. Guna mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor lakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Rekayasa arus lalu lintas sudah dilakukan selama 3 hari sejak Jumat sore. Rekayasa satu arah diberlakukan pada pukul 6 hingga pukul 9 pagi dari arah Jakarta menuju Puncak, dan sebaliknya pada pukul 13 siang dilakukan satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Untuk pengaturan jam operasional, rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional.
Ya, pemirsa, sementara itu kondisi jalan protokol di Kota Bandung juga terpantau padat merayap, terlebih rute menuju ke Lembang. Terpantau di Jalan Setiabudi Kota Bandung, pemirsa, puluhan ribu kendaraan mengantri menuju Lembang. Titik kepadatan terjadi di berbagai titik pariwisata seperti sentra kuliner dan wahana permainan. Kemacetan di daerah Kota Bandung pun sudah mulai beralih ke daerah Lembang pada hari ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini libur panjang akhir pekan di titik-titik sejumlah kemacetan, pemirsa, sudah ada rekan kami, rekan Wildan Hidayat langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan juga ada Sondi Agung langsung dari Lembang, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu akan menyapa rekan kami Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Bogor, pemirsa. Selamat siang rekan Wildan. Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Pada siang hari ini. Ya Wildan, apakah siang hari ini masih terjadi kemacetan panjang dari Jakarta menuju Puncak? Ya, untuk diketahui bahwa pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan menuju kawasan wisata Puncak seperti terlihat di belakang saya ini cukup terpantau sangat merapat. Arus kendaraan hanya sekitar berjarak 5 sampai 10 meter saja. Sejak pukul 6 pagi tadi diberlakukan rekayasa arus lalu lintas ini menuju Puncak dari arah Jakarta menuju Puncak, dan hingga saat itu pula arus lalu lintas masih dipadati ribuan kendaraan dan jumlahnya berdasarkan pantauan dari exit tol Ciawi tadi mencapai sekitar 15.000 kendaraan. Kemacetan terjadi sekitar 5 km dari exit tol Ciawi hingga menuju Megamendung. Demikian Pram. Ya Wildan, jika Anda sering bertugas di kawasan Simpang Gadok saat ini, kalau menurut Anda diperkirakan ini berapa lama kemacetan di sana bisa terurai dan dari arah Jakarta menuju Puncak bisa berjalan dengan lancar? Ya, untuk arus lalu lintas yang di wilayah Jakarta menuju sejak pagi tadi mencapai sekitar 15.000 kendaraan menuju ke Puncak. Namun demikian saat ini Satlantas Polres Bogor telah memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Demikian Pram. Oke, ini ada 15.000 kendaraan menuju dari Jakarta menuju ke Puncak. Ini titik-titik wisata mana saja yang dijadi tujuan warga Jakarta khususnya di sana? Iya, ada beberapa titik-titik rawan kemacetan yang terjadi di wilayah Puncak ini, diantaranya di Simpang Gadok ini, seperti di belakang saya ini, antrian kendaraan masih mengular dari Megamendung hingga pasar-pasar Ciawi, pasar Cisarua, serta tempat-tempat wisata yang ada di kawasan Cisarua ini. Demikian, Pram. Oke, baik rekan Wildan Hidayat, saatnya kita beralih ke kawasan Lembang, Bandung Barat, pemirsa di Jawa Barat. Tepatnya kita akan menyapa rekan kami, rekan Sondi di sana. Rekan Sondi, mulai pagi tadi juga jalur Lembang ini kemacetan terjadi. Apakah hingga siang ini masih macet di sana? Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih, Saudara Pram. Karena saat ini saya belum sampai ke Lembang nih. Saya masih berada di kawasan Setiabudi, Kota Bandung. Nah, Pram, dari pagi saya sekitar 8:30 dari rumah saya di kawasan Pasir Koja, Kota Bandung, hingga ke Lembang atau di Jalan Setiabudi ini membutuhkan waktu hingga 1 jam, Pram. Dan ini biasanya ditempuh hanya dalam waktu setengah jam saja, Pram. Jadi ada 2 kali volume kendaraan yang melewati jalan dari Pasir Koja, lalu ke Pasir Kaliki, Setiabudi, lalu ada juga Sukajadi hingga Setiabudi saat ini. Nah, namun ada berita baiknya nih, Pram. Hari ini terpantau atau saat ini terpantau jalanan menuju ke Lembang itu padat, lancar, ramai lancar, Pram. Jadi sekarang volume kendaraan sudah mulai berkurang ke arah Lembang karena diperkirakan para wisatawan telah sampai ke destinasinya masing-masing di Lembang, Pram. Oke rekan Sondi, kalau akan menuju ke Lembang dari Setiabudi, ini ada beberapa jalur alternatif sih di sana yang bisa digunakan para wisatawan untuk menuju jalur Lembang? Nah, para wisatawan bisa memilih berbagai cara menuju Lembang, Pram. Memang yang paling utama adalah menggunakan jalan Setiabudi. Namun selain jalan Setiabudi, kita bisa menggunakan
Jalan Kolonel Masturi dan Sersan Bajuri. Nah, mungkin bagi para wisatawan yang mungkin baru datang ke Bandung, bisa mencoba rute melalui exit tol Baros Cimahi, lalu ke Jalan Kolonel Masturi Pram. Seperti itu. Kalau imbauan Anda sebagai orang Bandung nih untuk warga Jakarta mungkin yang berlibur ke Bandung, pukul-pukul berapa saja sih yang terpantau sepi dan bisa digunakan untuk berlalu lintas di sana? Kalau terpantau saat libur saat ini, mungkin saat ini adalah saat yang paling tepat untuk melewati jalan protokol. Entah itu Setiabudi, Kolonel Masturi maupun Sersan Bajuri. Namun untuk saat-saat mungkin yang harus dihindari adalah saat-saat ketika pagi hari dan juga sore hari Pram. Seperti itu. Kalau di pagi hari mungkin kemacetan menuju arah Lembang. Dan sore hari nanti diperkirakan kemacetan akan terjadi menuju arah Bandung Pram. Seperti itu. Mungkin para wisatawan ingin menghabiskan waktu hari terakhirnya besok di Kota Bandung gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Sondi Agung langsung dari Jalan Setiabudi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menuju ke Lembang. Terima kasih dan sebelum tadi rekan Wildan Hidayat langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, libur panjang akhir pekan digunakan sebagai masyarakat untuk berwisata. Salah satunya wisata edukatif di Taman Mini Indonesia Indah. Wisatawan dapat mengunjungi anjungan-anjungan provinsi di Indonesia menggunakan shuttle gratis yang disediakan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Libur panjang akhir pekan menyambut Maulid Nabi Muhammad digunakan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga, salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Tak hanya berlibur, pengunjung khususnya yang membawa anak-anak juga disuguhi dengan edukasi budaya Indonesia yang ada di anjungan-anjungan puluhan provinsi di Indonesia. Aksesnya pun mudah. Pengunjung dapat menggunakan shuttle gratis yang disediakan oleh Taman Mini, hanya perlu membayar tiket masuk untuk akses semua kawasan di Taman Mini. Sementara pemirsa di Taman Impian Ancol, Jakarta masih menjadi pilihan destinasi para wisatawan untuk berlibur. Kawasan yang luas dan bersih serta banyak pilihan aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Ancol digemari oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dalam suasana libur panjang akhir pekan ini, di Pantai Lagun, Ancol menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat untuk menikmati momen liburan. Pengunjung dapat bermain pasir ataupun bermain air, menaiki wahana air atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagun Ancol ini. Pantai Lagun Ancol juga dinilai ramah dan aman bagi anak-anak. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini libur panjang Maulid Nabi di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, sudah rekan kami Jen Cahyani dari Taman Impian Jaya Ancol. Ada rekan kami Indra Setiabudi. Kita akan sapa terlebih dahulu Jen yang sudah ada di Taman Mini. Jen, bagaimanakah keseruan mengisi liburan di sana? Apakah semakin siang semakin ramai di Taman Mini? Ya, Pram dan juga pemirsa, betul sekali di Taman Mini Indonesia Indah semakin siang semakin ramai. Dan tidak hanya tadi ada anjungan-anjungan ya untuk wisata edukasi bagi para wisatawan. Saya berada di salah satu tempat favorit nih di sini, ada di Taman Burung. Dan di sini tempat untuk tadi ada pertunjukan burung ya, dan saya tertarik nih sama salah satu burung yang ada di sana nih. Halo Mas. Nah, saya mau kenalan dulu nih pemirsa sama burungnya. Boleh pegang Mas? Boleh. Oke nih pemirsa, saya pakai sarung tangan dulu. Mau coba pegang dan berinteraksi sama burung. Burung apa ini Mas? Ini elang laut perut putih. Elang laut? Perut putih. Perut putih, oke. Come on. Ini dia pemirsa. Siapa namanya Mas? Namanya Matra. Namanya Matra. Halo Matra. Nah, jadi pemirsa, di sini para pengunjung atau wisatawan, jadi khususnya yang membawa anak-anak ya, mereka dapat melakukan wisata sekaligus edukasi satwa. Nah, di sini mereka dikenalkan juga dengan satwa dari Indonesia maupun dari luar negeri. Salah satunya ini nih, burung yang ada di sini, dan mereka bisa berinteraksi langsung ya. Ini dia, bisa kasih makan juga ya Mas ya. Nah, ini experience baru yang sangat menarik ya pemirsa. Ini saya pertama kali jujur ya pegang burung seperti ini. Nah, oke, sudah. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Nah, bye Matra.
Iya, nah itu dia Pram dan juga pemirsa, dan di Taman Mini Indonesia Indah ini sangat seru dan juga menarik perhatian masyarakat ya untuk berlibur di sini, karena selain memang harga tiketnya murah, kemudian akses di sini juga mudah ya, dan juga gratis. Seperti tadi sudah disebutkan, ada shuttle yang dapat membawa para wisatawan dari satu tempat atau satu titik ke titik yang lainnya yang cukup jauh. Jadi ini sangat nyaman, kemudian fasilitasnya lengkap, dan tadi kami sempat bertanya kepada para pengunjung di sini, mereka memang nyaman dan ketagihan ya untuk liburan di Taman Mini Indonesia Indah. Sementara itu saya kembalikan ke Anda, Pram. Baik, Jen Cahyani dan pemirsa, kita beralih ke kawasan Ancol atau Taman Impian Jaya Ancol. Pemirsa, kita akan sapa rekan Indra Setiabudi di sana. Ya Indra, ini mengingat musim kemarau sudah setengah berlangsung, apakah di sana matahari yang panas tidak menyurutkan pengunjung untuk datang ke pantai Ancol? Silakan. Ya, selamat pagi menjelang siang, Pram. Ya, benar sekali, cuaca saat ini sangat terik dan cukup panas, Pram, dan juga pemirsa, namun tidak menyurutkan antusias masyarakat ini untuk berkunjung di salah satu tempat destinasi favorit ini, khususnya bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Yang mana anak-anak di sini bisa bermain di pinggir pantai dan juga anak-anak bisa sembari bermain pasir di area pinggiran pantai, Pram, dan juga pemirsa. Sekaligus juga untuk orang dewasa ini masyarakat bisa menyewa perahu begitu dengan harga Rp20.000 untuk satu orangnya. Dan anak-anak sini juga bisa bermain layang-layang di pasir putih yang berada di kawasan Ancol ini, Pram. Dan memang dipilihnya Ancol ini sebagai tempat wisata di momen-momen tertentu seperti saat ini, momen long weekend pada pekan kali ini, memang dikarenakan harganya sangat murah dan juga akses lokasi yang mudah dijangkau untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dan selain itu juga masyarakat di sini juga bisa lihat di belakang samping saya, masyarakat juga sangat nyaman sekali untuk berteduh gitu, Pram, untuk sekedar menikmati makan siang bersama sanak keluarga, dan bisa lihat di belakang saya. Dan untuk mengetahui keseruan apa saja sih yang diminati oleh masyarakat yang berkunjung memilih dalam momen menghabiskan waktu libur akhir pekan ini bersama keluarga, mengapa memilih Ancol, kita akan wawancara secara langsung, Pram, dan juga pemirsa, terkait keseruan apa saja sih yang dicari oleh masyarakat di momen libur akhir pekan ini. Selamat siang, Kak. Siang, Mas. Kak, boleh tahu namanya siapa nih, Kak? Saya Mutia. Kak Mutia ini dari mana, Kak? Cakung. Oke, Kak. Ini kan momen libur weekend ini, kenapa memilih Ancol sebagai tempat untuk menghabiskan waktu luang? Kalau Ancol sendiri itu kan dekat ya, Mas, ya, dari Cakung, terus harganya juga sangat terjangkau buat kami sekeluarga. Jadi menurut saya Ancol itu tempat terbaik untuk liburan. Tadi udah main apa aja nih, Kak? Anak-anak udah main apa di sini, Kak? Anak-anak tadi udah main pasir, udah main air, jadi udah basah juga. Jadi seru banget sih tadi, Mas. Oke, berarti dengan harga yang cukup terjangkau ini buat ramah juga buat anak-anak mungkin ya, Kak, ya? Betul, iya betul banget. Jadi anak-anak juga seneng, jadi bahagia juga kan lagi main pasir, main air gitu sih, Kak. Oke, terima kasih, Kak Mutia. Ya, begitulah, Pram, keseruan di momen akhir pekan long weekend ini, yang mana masyarakat ini bisa bersantai, menikmati nuansa pantai sekaligus bersantai ria. Ini sangat panas sekali, kita juga harus berteduh dikarenakan cuaca yang cukup terik, Pram, pada hari ini, tapi tidak menyurutkan masyarakat. Anak-anak bermain di pantai ini masih terus sangat seru sekali, Pram. Dan bagi Anda yang masih bingung untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda bisa menjadikan destinasi wisata Ancol ini menjadi favorit Anda dikarenakan harga yang cukup terjangkau dengan juga akses yang mudah dijangkau oleh para masyarakat, dan dipastikan selama Anda berada di sini dipastikan Anda harus menjaga kesehatan, maksud kami menjaga kebersihan maupun juga menjaga anak buah hati Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pram. Kembali ke Anda, Pram. Baik, terima kasih banyak Indra Setiabudi langsung dari kawasan Pantai Ancol, dan sebelumnya tadi sudah rekan kami Jen Cahyani langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas sambil berlibur kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, tidak hanya di dalam kota, warga Jakarta juga menghabiskan masa libur dengan jalan-jalan keluar kota. Dan hal ini nampak dari meningkatnya jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen yang akan berpelesiran keluar kota. Pada long weekend kali ini, pemirsa, penumpang dari stasiun Pasar Senen tercatat mencapai 15.000 penumpang. Menurut data KAI Daob 1 Jakarta, hingga 17 September 2024, tiket kereta api jarak jauh yang telah dipesan mencapai 124.000 tiket.
Adapun tujuan favorit penumpang pada long weekend kali ini yakni Yogyakarta, Malang, Solo, Surabaya, dan Semarang. Nah pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kembali di Stasiun Pasar Senen Jakarta sudah bergabung bersama kami rekan Salam Rahmat di sana. Halo, selamat siang rekan Salam, bagaimanakah aktivitas para calon penumpang yang akan lakukan liburan pada long weekend kali ini? Ya Pram, untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta di momen libur panjang akhir pekan saat ini memang sudah tampak adanya peningkatan jumlah volume calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah kota untuk berlibur tentunya. Nah, tentunya ini juga cukup berbeda kalau kita bandingkan pada akhir pekan lalu, di mana memang di momen libur panjang akhir pekan seperti saat ini terjadi peningkatan jumlah volume calon penumpang begitu, bahkan hingga di atas 51% dengan menyasar sejumlah kota favorit, yakni dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur begitu, seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, dan juga Bandung. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, Pram dan juga pemirsa, bahwa dari informasi pihak dari PT KAI maupun juga dari pihak Stasiun Pasar Senen begitu, bahwa di momen libur panjang akhir pekan seperti saat ini tiket yang telah terjual bahkan sudah mencapai 124.000 tiket. Bahkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini juga menyediakan kereta api tambahan sebanyak 2 unit kereta api tambahan begitu, untuk mengantisipasi adanya lonjakan calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah kota tersebut. Dan juga dari pantauan kami di lapangan sejak pagi hari tadi hingga saat ini, memang masyarakat ini tidak henti-hentinya datang untuk menuju ke Stasiun Pasar Senen untuk menuju ke kotanya tempat berlibur begitu, maupun juga dari wawancara kami juga bersama dengan sejumlah narasumber kami begitu, tadi juga sempat bertemu kami bahwa dari masyarakat ini tidak hanya dari Jakarta menuju ke kota-kota favorit yang tadi kami sudah sebutkan, melainkan juga ada juga dari masyarakat yang datang dari berbagai kota menuju ke Jakarta untuk menikmati euforia kemeriahan dari kota Jakarta. Tentunya untuk arus balik sendiri ini diprediksi akan terjadi pada hari esok, kurang lebih di waktu sore dan juga malam hari. Pram. Perhamatan laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, libur panjang akhir pekan tiba, sejumlah destinasi wisata diserbu warga, diantaranya di Pantai Carita Pandagang, Banten yang kini ramai pengunjung. Sempat sepi karena kabar adanya gempa megatrust, kawasan Pantai Carita Pandagang, Banten kini kembali ramai pengunjung. Libur panjang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad membuat wisata air ini kembali jadi destinasi favorit warga Jabodetabek. Para pedagang kecil juga kembali bergeliat menjajakan olahan makanan dan minuman kepada wisatawan. Lumayan Pak, kalau dibilang penurunan, kita namanya tiap hari jualan, kalau kita bilang kenaikan ya cukup lumayan lah harganya. Tapi kelihatannya wisata nggak pengaruh ya dengan adanya informasi gempa ya? Nggak ada. Enggak ya? Iya. Ini tetap ramai ya wisata ya? Mudah-mudahan ramai sampai nanti tahun baru. Meski sudah mengetahui adanya informasi gempa megatrust, wisatawan tetap datang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan BNPB juga telah menyiapkan lokasi evakuasi dan melatih warga agar tanggap terhadap bencana besar. BNPB sudah mengatakan gempa megatrust bukan isu dan warga yang tinggal di sekitar pantai diharap waspada bencana besar tersebut. Itu kayaknya kan cuma buat anu-anu aja kayaknya. Kalau saya nggak rasa kurang percaya mungkin dua. Ini buktinya aja begini. Tapi Bapak pernah dengar ya dengan terkait dengan isu tersebut ya Pak ya? Kemungkinan ada rasa khawatir atau gimana Pak? Tidak. Momen libur panjang juga dihabiskan warga untuk bermain di wisata alam sumber mata air di Bojonegoro, Jawa Timur, berupa sumber mata air yang jernih di tengah hutan lindung.
Lokasi dikenal dengan sumber Grogolan ini terdapat sejumlah titik sumber mata air yang tidak pernah kering meski musim kemarau panjang sedang berlangsung. Alhasil, wisatawan yang datang tidak hanya dari Bojonegoro, namun juga dari berbagai daerah baik dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Adem, terus nyaman, banyak anak kecil juga yang senang di sini. Itu pertama kali atau sudah berapa kali? Baru pertama kali ke sini. Hanya dengan membayar tiket masuk Rp5.000, di sini pengunjung bisa bermain air sepuasnya sambil menikmati keindahan alam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gunung api Ilelewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur mengalami 3 kali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter dari mulut kawah. Berdasarkan data pos pengamatan gunung api, erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 11 mm dan durasi 9 menit 58 detik. Hingga kini Gunung Lewotobi laki-laki berada di level 3 atau siaga. Pihak PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi. Dampak dari erupsi mengakibatkan warga harus menghirup abu vulkanik dan air yang tercemar. Hingga saat ini warga 8 desa yang berada di kaki gunung belum mau mengungsi dan tetap memilih bertahan. Pemirsa, jelang perpindahan ASN pada akhir tahun, Otorita IKN terus mengebut pengerjaan hunian ASN. Sebanyak 47 tower disediakan dengan total 2.820 unit yang dilengkapi dengan segala kebutuhan. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo ini berkantor di Ibu Kota Nusantara, dan selama melakukan peliputan kami para awak media dan juga Biro Pers dan Media Istana ini menginap di hunian ASN. Lantas seperti apa penampakan dari hunian ASN? Ikuti saya terus. Jelang perpindahan ASN, pemerintah terus mengebut pembangunan hunian ASN di Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat ini sudah ada beberapa tower yang siap dan telah digunakan untuk berbagai kegiatan di IKN. Setiap tower terdiri dari 10 lantai dengan 1 lantai basement. Untuk naik turun ke setiap lantai, disediakan tangga dan 2 unit lift. Inilah gambaran unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saat masuk, akan menemui ruang tamu dan ruang keluarga yang dilengkapi meja, lemari, kabinet, sofa, hingga 1 unit televisi. Di sampingnya terdapat ruang makan yang dilengkapi meja makan dengan 6 kursi, serta dapur lengkap dengan kitchen set dan kompor tanam, serta tempat pencuci piring. Ada juga 1 unit kulkas yang disediakan. Di sebelahnya terdapat ruang mencuci yang dilengkapi 1 unit mesin cuci lengkap dengan jemuran. Dalam 1 unit disediakan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. 2 kamar tidur dilengkapi tempat tidur jenis single, lemari, meja kerja, dan kursi. Sementara itu, 1 kamar lainnya berukuran lebih besar dengan tempat tidur jenis double, lemari pakaian, meja, dan kursi kerja dan kamar mandi. Setiap kamar tidur dilengkapi dengan pendingin ruangan. Untuk kamar mandi luar dilengkapi dengan shower, kloset duduk, dan wastafel. Yang menarik, setiap hunian ini menerapkan smart home system dan terintegrasi.
Nah pemirsa, itulah penampakan dari unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara ini. Dan menurut PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono ini, sebanyak 47 tower ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini, di mana pada bulan September ini akan ditargetkan 14 tower diselesaikan. Tentu kita akan menantikan bagaimana kelanjutan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara ini, terutama nantinya perpindahan ASN yang ditargetkan pada akhir tahun ini. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Pemirsa, nama Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko ramai dibicarakan warganet di media sosial karena ulahnya yang kocak dan jenaka. Karena sosoknya bak pemain Sri Mulat membuat warga yang ada di sekitarnya terhibur. Biasanya polisi dikenal sebagai sosok yang tegas saat bertugas. Namun berbeda dengan Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko yang dikenal sebagai polisi lucu oleh netizen. Bagaimana tidak, aksi melawaknya viral dan menarik perhatian masyarakat. Pak, saya selalu. Kalau ini dari Pokdar Kamtibmas. Buah Panaya. Aksi jenaka AKBP Condro Sasongko sangat menghibur warga yang ada di sekitarnya. Tidak hanya menghibur, ia juga dikenal ramah dengan banyak orang. Konten aksi Kapolres Serang ini diunggah oleh akun TikTok @polresserang dan telah dilihat oleh jutaan penonton. Karena sosoknya bak pelawak, polisi kelahiran Tenggarek 1979 ini lebih dekat dengan masyarakat dengan cara yang berbeda. Postingan berisi sosialisasi pesan Kamtibmas dalam kunjungan kerjanya ke masyarakat dikemas dengan unsur komedi, sukses direspon positif oleh masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Perenang Sumatera Utara Felix Victor Iberle sempurnakan rekor nomor 50 meter gaya dada putra dengan catatan waktu 27,63 detik pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Felix juga sempat pecahkan rekor pada SEA Games Kamboja pada tahun lalu. Sumatera Utara kembali menambah medali emas dari cabang olahraga renang. Pada babak final, Felix Victor Eberle memantapkan posisi teratas kategori 50 meter gaya dada putra dengan waktu 27,63 detik di kolam renang Selayang di Sportsu Medan. Catatan waktu ini sekaligus mengalahkan rekor PON 20 Papua yang diraih Gagarin Natalia Yus dengan catatan waktu 28,34 detik. Pada babak penyisihan, Felix menjadi yang tercepat pada kategori 50 meter gaya dada putra dengan catatan waktu 28,36 detik. Felix berhasil meraih medali emas, Muhammad Dwiki Raharjo asal Jawa Barat medali perak dan Gagarin Natalius asal DKI medali perunggu. 3 PON ke belakang kita juga pernah menghasilkan prestasi Indra Gunawan, dan setelah Indra inilah atlet Sumatera Utara yang bisa memecahkan rekor PON. Dan kita terima kasih, ini memang atlet latihannya dekat di kita, ada di Pineng. Dengan perolehan medali emas dari cabang olahraga renang, Sumatera Utara berhasil mengumpulkan 45 medali emas sementara dari seluruh cabur selama PON 21 Aceh Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kontingen Jawa Barat meraih medali emas dalam cabang olahraga sepak bola putri PON ke-21. Jabar menyabet medali dengan mengalahkan Jakarta di partai puncak. Jawa Barat meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola putri PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim Jakarta.
Jawa Barat menang dengan skor 3-0 pada laga final yang berlangsung di Stadion Mini Dispora Sudeni Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu sore. Tiga gol kemenangan Jawa Barat disumbangkan Rizdila Siti Nur Romah pada menit ke-39 dan menit ke-50. Sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Helsya Maisyarah melalui trik putih pada menit ke-82. Kemenangan itu menembus kegagalan Jawa Barat meraih emas pada PON sebelumnya setelah dikandaskan tuan rumah Papua pada PON ke-20. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama jubir tim ses Ridwan Suswono. Bidang sosial Angki Yudhistia ini melakukan giat jalan sore bersama teman disabilitas dalam acara bertajuk Jejak Langkah Inklusi di Sudirman, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini sekaligus untuk melihat pemanfaatan dan juga akses transportasi umum Jakarta yang ramah disabilitas. Dan selain itu, Kang Emil juga melakukan dialog terbuka dengan para penyandang disabilitas di Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama jubir tim ses Ridwan Suswono bidang sosial Angki Yudhistia menggelar kegiatan jalan sore bersama teman disabilitas. Mereka sempat menjelajah halte bus Transjakarta Tosari untuk memastikan pemanfaatan dan akses transportasi umum bisa lebih ramah disabilitas. Hari ini Pak Ridwan Kamil akan berbincang langsung dengan penyandang disabilitas, mendengarkan aspirasinya langsung di Transjakarta ini. Setelah ini nanti kita akan di suatu tempat, akan ada lebih banyak lagi teman-teman disabilitas yang ingin menyampaikan harapannya kepada Pak Ridwan Kamil. Selain itu, Kang Emil dan Angki juga melakukan dialog terbuka dengan para penyandang disabilitas Jakarta guna menyerap aspirasi untuk dapat diselesaikan pada saat kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono jika terpilih nantinya. Terdapat sejumlah poin yang menjadi catatan penting mantan Gubernur Jabar ini, diantaranya akses transportasi, kasus bullying, hingga peluang pekerjaan bagi disabilitas. Harapannya industri-industri Jakarta seadil-adilnya, karena jumlah golongan disabilitas juga banyak ya, kurang lebih ada ratusan ribu kalau tidak salah itu ya kira-kira, dan mendeklarasikan bahwa mereka adalah perusahaan yang adil, tidak diskriminatif terhadap pelamar kerja dari golongan disabilitas. Salah satunya dalam peraturan gubernur nanti diinovasikan seperti itu. Selama beliau memimpin di Kota Bandung, saya rasa beliau cukup kompeten untuk membangkitkan ekonomi disabilitas, karena kita memerlukan seorang pemimpin yang visioner. Dia bisa mengerti apa kebutuhan kita, apa yang menjadi kendala kita. Ridwan Kamil juga mengaku akan mempertahankan program yang dinilai baik dari gubernur sebelumnya sehingga kesetaraan inklusi sosial dapat berjalan tanpa adanya tebang pilih, khususnya bagi para penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Rian Rahman, Leman, iNews melaporkan.